Hai. Oke, take two saudara-saudara, take two. Oke, kita mau lihat nih apakah kali ini berhasil atau tidak. Karena tadi awalnya, baru berhasil. Oke, ada seorang Yan Mateo di sini. Oke, tunggu, kita ulang lagi ya greetingsnya. Halo everybody, welcome. Annyeonghaseyo, selamat datang di IG Live-nya Caroline Z. Nama saya Caroline Xenia, biasa dipanggil Xenia atau Z. Oke, tadi sempat terjadi kesalahan teknis, si seorang Bapak Yan Mateo tidak bisa masuk. Jadi tadi saya ngobrol sendiri selama 5 menit, sempat sempat keringet dingin juga, bingung mau ngomongin apa. 5 menit ngobrol sendiri, nggak biasa banget. Oke, anyway, hari ini sesuai dengan judul, kita akan ngebahas atau kita mau berbincang-bincang soal yang namanya bisnis di era pandemi. Secara khusus adalah bisnis kesehatan. Secara khusus bisnis kesehatan ya. Untuk apa dan mengapa kita akan ngebahas ini, saya akan panggil seorang teman saya yang akhirnya sudah berada di sini bersama saya. Oke, seorang Yan Mateo, kita panggil dulu ya. Semoga hari ini semua berjalan dengan lebih lancar lagi. Oke, tunggu. Mana ini? Waiting. Oh, masih waiting. Ya. Benar. Oh my God! Halo, maaf tadi ada masalah teknis, kayaknya aku tuh refresh berulang kali. Gila ngoceh 5 menit. Aduh, untung gue. Nggak ngerti dah. Ya pengalaman lah ya. Pengalaman. Udah dihapus kok, nggak bakal ada nggak diupload juga, nggak bakal gue upload juga di IGTV. Oke, anyway, back to topic. Kita hari ini mau ngebahas sedikit soal yang namanya bisnis di era pandemi. Ya kan tadi seperti tadi udah di take one saya udah bilang bahwa di era pandemi ini memang banyak banget bisnis itu yang tutup lah, bangkrut lah, mengurangi pegawai lah, pendapatannya berkurang atau semakin yang seperti itu. Tapi di satu sisi mulai banyak juga bisnis baru yang bermunculan. Tapi memang bisnis kecil gitu ya, yang awalnya nggak jualan, sekarang jadi jualan. Biasanya sih itu memang bisnis makanan. Nah, tidak ketinggalan juga memang yang kemudian beralih menjadi bisnis kesehatan. Nah, kalau menurut Yan sendiri, kenapa sih di era pandemi ini bisnis kesehatan itu cukup baik juga untuk tetap dijalankan? Ya, sebenarnya jawabannya cukup simpel ya, gitu. Karena kan semua orang itu perlu sehat pastinya. Ya. Kalau kita sakit kan kita nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, nggak bisa kerja gitu ya. Terus yang kedua, khususnya memang kalau pas lagi pandemi kayak gini nih, semua orang itu kan pasti takut sakit. Jadi mereka akan benar-benar menjaga kesehatan mereka supaya nggak perlu ke dokter gitu. Nah, berkaitan dengan itu juga, jadi merubah kebiasaan orang-orang juga nih, yang tadinya dulu mungkin males banget gitu ya, minum vitamin atau makan suplemen. Akhirnya karena takut ke dokter, begitu merasa nggak enak badan dikit gitu kan, ayo udah deh kita mulai rajin deh minum suplemen. Nah, di situ memang jadi peluang bisnis kesehatannya ini lumayan bisa naik gitu ya, karena orang-orang tuh semakin sadar dengan kesehatan mereka. Ya itu memang harus sedikit ngaku dosa juga sih ya memang. Untuk urusan suplemen dan vitamin itu memang gue juga termasuk salah satu yang cukup males banget sih minum suplemen atau vitamin C gitu ya. Vitamin C aja tuh, ya vitamin C mah dulu waktu kecil emang demen minum vitamin C. Tapi begitu udah gede gini kan emang malas banget gitu loh minum segala macam suplemen. Tapi memang kemudian setelah ada pandemi ini, memang mau nggak mau jadi kayak harus lebih sadar diri sih sama yang namanya kesehatan gitu ya kan, mau nggak mau gitu. Jadi karena memang kesadaran orang mengenai kesehatan itu makin lama makin meningkat, jadi memang bisa dibilang bahwa bisnis yang mau kita bahas pada hari ini nih memang akan terus berkelanjutan sampai hingga pandemi ini selesai dong ya. Ya, kalau saya melihatnya seperti itu ya, karena bukan cuma pada saat pandemi ini doang, justru di saat orang-orang sudah mulai terbiasa, terbangun kebiasaan baru untuk hidup sehat, harapannya nanti bahkan setelah pandemi selesai juga mereka sudah terbiasa untuk yang namanya olahraga dengan rutin,
kemudian minum suplemen dengan rutin. Jadi memang bisnis kesehatan ini pasti akan terus berkesinambungan gitu sesudah COVID. Iya betul, itu juga hampir mirip dengan model pembelajaran buat anak sih ya. Jadi memang mungkin awalnya terasa dipaksa, tapi lama-lama karena terbiasa akhirnya ya akhirnya terbentuk gitu loh. Jadi tapi kalau meskipun bagus atau baik untuk dijalankan pada saat pandemi ini, kalau dari Yan sendiri kira-kira kriterianya apa nih supaya kita nggak salah bisnis, nggak salah pilih bisnis gitu? Kriterianya apa yang bagus? Ya betul. Ini lumayan penting ya untuk kita bahas gitu ya mengenai bisnis kesehatan yang bagus tuh seperti apa sih? Karena memang banyak orang tuh begitu ada pandemi, mungkin Zenia juga tahu ya, banyak tuh yang langsung ikut-ikutan kan, yang tadinya nggak jualan masker, kemudian tiba-tiba jualan masker. Betul. Yang tadinya bisnis apa, misalnya bisnis gorden, misalnya gitu ya, tiba-tiba jualan hand sanitizer. Gitu. Itu banyak kan? Kita temukan. Aji mumpung, betul. Nah, kalau yang seperti itu memang dikhawatirkan, pertama, setelah pandemi masih bisa berlangsung nggak ya? Gitu. Pasti ada kelanjutannya nggak mereka? Kedua, kalaupun mereka memulai bisnis baru, gitu, apakah akan tetap bertahan nih di masa COVID seperti ini yang tidak menentu, sedikit-sedikit PSBB, sedikit-sedikit harus income berkurang seperti itu. Nah, yang kayak gitu-gitu memang harus kita pikirkan juga ya. Jadi kalau kita mau berbisnis, pastikan rekanan perusahaan atau produsen yang kita kerjasama itu memang sudah lama di bidangnya dan memang sudah bertahan seperti itu. Itu poin pertama. Poin yang kedua sebenarnya juga dari sisi produk ya, karena kita bicara mengenai kesehatan, jadi harus hati-hati juga gitu loh. Produknya ini apakah memang sudah terbukti baik untuk masyarakat, untuk kesehatan orang-orang secara luas. Kalau bisa sudah ada uji klinisnya dari dokter gitu ya, dan ini secara umum ya, baik itu suplemen, baik itu masker, apakah memang sudah disetujui oleh para tim medis gitu. Kemudian yang satunya lagi juga gini, saya sih melihat ada banyak sekali bisnis kesehatan yang muncul nih belakangan ini, yang mengatakan bahwa produk mereka itu mutakhir gitu ya, keluaran terbaru, penelitian terbaru. Ya, tapi memang harus kita perhatikan lagi. Pertama, yang terbaru itu sudah ada uji klinisnya belum? Yang kedua, efek jangka panjangnya bagaimana? Sudah ada penelitiannya belum? Jangan sampai nanti misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ternyata punya efek samping yang tidak baik untuk tubuh. Nah, kita sebagai distributor suplemen tersebut atau barang tersebut kan juga ikut menyebarkan yang tidak baik kalau seperti itu, ya kan? Betul. Jadi dua poin itu memang harus diperhatikan sih. Oke, jadi memang yang perlu diingat perusahaannya ya. Perusahaannya sudah lama atau belum, apakah tiba-tiba baru muncul, itu yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah dari segi produknya juga. Kalau yang bisa saya garis bawahi tadi adalah memang dari segi uji klinis. Kalau ada uji klinisnya, kemudian memang sudah dinyatakan memang baik, berguna, tidak ada efek samping yang berbahaya, itu memang pasti akan lebih baik gitu ya. Oke, kalau sudah ketemu nih kriterianya seperti itu ya, pasti Yan punya dong. Kalau dari Yan sendiri, apa tuh perusahaannya yang sesuai dengan kriteria Yan itu apa? Ya, kalau kebetulan saya saat ini memang bisnis yang saya jalani itu HDI. Itu dia ada di Indonesia udah sangat lama ya, sudah lebih dari 25 tahun. Jadi sudah melewati krisis. Jadi tahun 98 itu kan ada krisis tuh, krisis moneter. Di awal-awal mereka berdiri itu sudah menghadapi krisis dan mereka bertahan. Itu sampai sekarang bahkan berkembang. Dan di sekarang pandemi krisis lagi, mereka nggak cuma bertahan tapi mereka berkembang loh. Itu poin yang sangat baik buat saya. Bicara soal HDI, kita coba untuk ini dulu ya, untuk mengenal lebih jauh dulu nih. Dari HDI itu singkatannya apa jadi? Kalau HDI itu kesingkatannya High Desert Indonesia atau PT Harmoni Dinamik Indonesia. Oke, tadi kan kita udah jelas tahu bahwa ini bergeraknya pasti di bidang kesehatan ya lah, kita yang ngomongin bisnis kesehatan soalnya. Nggak mungkin kan dia bergerak di bidang garment, ya kan? Tapi
produknya atau apa yang dihasilkan sama si HDI ini? Jadi HDI ini adalah bergerak di bidang distribusi produk perlebahan atau hasil ternak lebah, gitu ya. Dengan produk unggulan dia madu, royal jelly, bee pollen, dan propolis. Nah, produsennya dari mana? Produsennya disebut CC Pollen Company. Itu salah satu produsen hasil ternak lebah terbesar di dunia. Kecuali madu kita dari New Zealand. Sisi Pollen Company ini kayaknya bukan lokal nih, bukan punya lokal nih. Ini jadi interlokal atau bagaimana nih perusahaannya? Bukan interlokal dong, bukan interlokal ya? Multinasional. Multinasional maksudnya. Jadi memang dia itu asalnya dari Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Kalau di Asia sendiri itu ada di Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan di Hong Kong. Lumayan ya kalau ada di paling nggak di negara tetangga kita dari Singapura dan Singapura, Malaysia, Filipina aja ada, berarti kan memang ya bisa dibilang memang bukan perusahaan yang abal-abal gitu kan ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri dia ada di mana? Kalau di Indonesia gini, kalau untuk stokisnya gitu ya atau deponya itu udah tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada. Seru gitu. banget. Jadi sebenarnya gampang banget kalau ya bahkan di Papua pun bisa gitu ya mengirimkan, gampang kalau mau kirim ke Papua. Tapi kalau pusatnya sendiri itu ada di Menteng di Jakarta. Itu kita punya gedung sendiri loh dan gedungnya itu unik. Jadi mungkin kalau udah teman-teman Bapak Ibu sekalian pernah lewat di Menteng di Jalan Probolinggo, itu ada satu gedung yang serba segi 6 warna merah sama putih. Itu adalah gedung HDI High. Oke. Kayaknya kemarin di IG HDI Live, kemarin kayaknya ngeliat di IG story-nya yang ada ya, pergi kunjungan ya. Seru kayaknya. Iya, saya pernah ke betul, saya pernah ke sana soalnya dan memang seru sekali ya. Gedungnya itu bentuknya unik, menyerupai sarang lebah, makanya disebut HDI High. Dan di dalamnya pun ada tempat untuk kita bisa ajak saudara, teman anak-anak gitu ya, untuk belajar mengenai lebah dan mengenai manfaat lebah buat kehidupan manusia. Gitu. Setiap hari Minggu itu dibuka. Jadi kalau misalnya bingung nih rekreasi, besok Minggu kan? Iya. Bingung rekreasi, nah coba aja jam 2 sampai jam 5 sore ke sana. Nanti akan ada dikasih madu segelas gratis. Gratis. Untuk cobain. Gratis. Gratis, perlu dicoba. Gratis loh. Gratis ibu-ibu. Gitu. Tapi di Indonesia ada di Jakarta. Kemudian kalau tadi Yan di awal udah bilang bahwa dia sudah ada di sini berapa tahun tadi? 25 tahun lebih. Oh ya, saya lupa tambahkan kalau misalnya teman-teman mau lihat seperti apa sebelum pergi ke sana, boleh dicek lah ya di highlight saya udah ada. Gitu. Boleh kurang tuh. Lebih. Kalau mau tahu IG-nya Yan ini di mana, bisa baca di kolom komen ini sudah saya pin di situ ada tulisannya @Jen Mateo. Betul kan tuh tulisannya? Ya, itu Jen Mateo di situ. Ya. Jen Mateo. Ya. Jadi kan memang sudah 25 tahun sudah melewati krisis Krismon kemarin tahun 98, masih tetap bertahan sampai saat ini. Krisis pandemi pun malah semakin booming lagi. Berarti memang sudah bisa dikatakan bahwa perusahaannya terbukti lah ya, bukan seperti yang saya tadi bilang, bukan perusahaan abal-abal. Nah, dan bukan sekedar ikutan tren doang. Tapi kalau dari Yan pribadi, Yan sendiri kenapa ikut HDI? Saya pribadi ya, memang karena saya melihat ada peluang di HDI ini. Gitu. Pertama itu ya, dan kedua itu memang karena produknya itu sangat bagus. Gitu. Sudah ada uji klinisnya, sudah ada MIMS-nya juga, maksudnya sudah ada di MIMS. MIMS itu adalah buku panduan bagi para dokter dan tenaga medis mengenai obat-obatan dan suplemen. Jadi memang udah udah ada buktinya lah gitu. Iya. Dan ada jurnal medisnya juga. Dan memang kebetulan sih teman-teman saya itu beberapa bahkan sudah mengenal produk-produk dari HDI ini sebelum saya. Jadi begitu saya ngobrol gitu ya sama mereka, oh iya saya pakai itu dulu waktu saya ke Amerika pernah beli. Gitu kan. Ternyata memang sudah, karena di Indonesia udah cukup lama ya. Iya. Memang sudah terbukti bagus lah. Iya. Jadi kayak karena sudah lama, kalau kita baru tahu kayaknya kita yang agak telat berarti ya Yan ya.
Tapi Nah itu kan karena kalau nggak pandemi kan orang pada iya, males betul. ya minum Betul juga, suplemen. betul, betul, Begitu betul. pandemi terus, Semua langsung. oh ternyata suplemen ini bagus, oh Iya. suplemen ini bagus, barulah Iya, tersebar iya gitu. baru tersebar baru. Tapi kalau begitu, Ian sendiri gabung di HDI sejak kapan, Ian? Aku gabung di HDI itu akhir Mei, tapi karena di akhir banget, jadi kadang-kadang bilang aja awal Juni lah ya. Awal Juni lah ya. Sampai sekarang masih bertahan itu kenapa? Ada alasannya dong. Nah, ya. Ini memang menarik sih kenapa aku tuh bisa bertahan sampai sekian lama gitu loh. Pertama memang karena produk-produknya ya, balik lagi ya. Produknya itu sangat-sangat membantu orang-orang di sekitarku. Jadi bahkan tadi pagi sebenarnya aku ada sharing sama teman gitu. Dia itu baru aja kena kasus COVID, dia positif COVID loh gitu. Ya salah satu rekan saya nggak tahu ada di sini apa enggak, Mbak Ayu dari Blitar, dia itu positif COVID, terus dia masuk isolasi, dan lucunya dia masuk itu cuma 8 hari, sedangkan rekan-rekan dia, teman-teman dia yang ikut juga ada di isolasi itu 11-14 hari. Oke. Dia masuk duluan, keluar belakangan. Kebalik dong. Masuk belakangan, keluar duluan dia. Salah ya. Iya dong, masuk. Ngetes aja, siapa tahu nggak konsen dengerin. Masuk belakangan, keluar duluan dong dia jadinya. Tapi emang hebat juga berarti dia ya. Iya, gitu. Tapi hebat juga berarti. Dan emang orangnya juga sangat positif sih. Jadi dia ajakin teman-teman yang untuk olahraga, TikTok gitu. Jadi seru sih ngedengerin dia cerita. Gitu. Dan untuk saya sendiri, saya juga sempat waktu itu harus ke Surabaya. Karena salah satu keluarga dari rekan saya gitu ya, ada yang meninggal karena COVID. Oh iya. Jadi coba bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan ya seremnya gitu. Maksudnya keluarganya meninggal karena COVID dan saya ketemu dia, gitu kan? Itu harap-harap cemas juga tuh saya waktu itu. Betul. Nah dengan saya mengkonsumsi produk HDI ini sih jadi lebih yakin ya untuk ke sana. Paling nggak sedikit lebih tenang lah. Jadi memang bisa memberikan sedikit kelegaan dari sisi psikologisnya ya, minimal lah, paling nggak seperti itu. Betul. Walaupun memang tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Dan puji Tuhan sih setelah balik dari sana, semua yang ikut ke Surabaya itu dites dan semuanya non reaktif, negatif gitu. Ya itu jadi saya benar-benar jadi makin yakin ya dengan kualitas produknya. Apalagi nih bulan September nih, kebetulan memang lagi ada promo deh. Ini bulan September tinggal sebentar lagi kan. Mumpung belum kebetulan habis memang nih. ada promo untuk produk-produk madu dan propolis ini yang memang membantu saya dan rekan saya tadi itu untuk di masa-masa COVID ini. Jadi memang lagi ada promo ya. Promonya adalah madu dan propolis ya. Propolis. Ya, jadi setiap pembelian madu 2 botol, baik itu 1 kilogram maupun 500 gram, dan pembelian 1 box propolis itu kita bisa mendapatkan free membership yang biasanya 150.000 membershipnya. Dan harganya juga diskon 20% dari harga member. Kalau dihitung dari harga retail itu bisa sampai 1 jutaan selisihnya. Oh, itu jadi memang istilahnya memang sebuah penawaran yang tidak boleh dilewatkan gitu ya. Kalau buat saya sih yang menarik sebenarnya adalah free membership-nya itu. Ya dong, terus kemudian harganya juga diskon gitu. Plus itu memang benar-benar bisa dipakai untuk itu seperti tadi kata ceritanya Yana tadi, membantu untuk meningkatkan imunitas kita di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kalau kita berbicara dan dia bisa bertahan cukup lama sih. Jadi jangan khawatir gitu ya kalau dibilang, aduh saya beli 2 botol madu, ntar habisnya berapa lama? Tenang aja, expirednya 4 tahun. Iya, expirednya 4 tahun gitu. Dan kalau memang misalkan tidak bisa misalkan merasa terlalu banyak untuk diri sendiri, ya kan kita bisa berbagi dengan orang lain, ya kan? Kita bisa share gitu. Oke, ingat ya, promosi sampai akhir September doang. Tapi berbicara soal
hasil ternak lebah, orang itu pasti otomatis teringatnya sama madu, ya kan Yan? Iya, betul. Kenapa ya? Karena dari kita kecil, orang tua kita kan pasti sudah memperkenalkan kita dengan madu. Ya kan? Dan mereka juga diperkenalkan oleh orang tua mereka. Jadi sudah dari turun-temurun, orang-orang tuh sudah tahu khasiat madu tuh untuk apa, kan betapa bagusnya madu untuk kesehatan manusia. Gitu. Bahkan dari dulu banget deh, dari zaman-zaman para nabi gitu ya, itu madu tuh sudah ada. Di kitab suci agama-agama besar di Indonesia gitu ya, Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen, itu pasti ada tentang madu. Jadi kalau zaman sekarang kan orang-orang suka endorse gitu ya lewat artis. Nah ini madu yang endorse tuh Nabi bahkan. Oh, mantep banget dong tuh ya. Itu yang harus diingat tuh. Ini yang endorse langsung Nabi sendiri loh. Jadi kan gimana ya, harusnya lebih daripada sekedar siapalah yang mengendorse gitu, ya kan? J-Lo juga lewat lah pokoknya, ya nggak? Ya dong, kan harus gitu. Ya. Nah, tapi berbicara soal madu memang orang sudah kenal dari dulu. Tapi sekali lagi juga kalau bicara soal madu, di Indonesia sendiri madu itu cukup banyak, ya kan? Madu cukup banyak. Kemudian orang kadang-kadang lebih aware-nya itu sama yang namanya madu manuka honey gitu. Madunya di HDI apa? Kalau kita clover honey, karena dari bunga clover. Kalau gitu bedanya apa dengan manuka honey? Orang kan pasti langsung bertanya kan, bedanya apa sih sama manuka honey? Apa nggak sama aja? Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi pertama mungkin saya cerita dulu untuk kesamaannya ya. Kesamaannya adalah clover honey dan manuka honey sama-sama dari bunga. Kalau yang ada di New Zealand. Jadi kalau clover honey dari bunga clover, kalau manuka honey ya dari bunga manuka. Kemudian tekstur mereka itu sama-sama creamy. Jadi nggak terlalu cair karena memang kadar airnya itu rendah gitu ya. Fungsinya apa kadar air rendah nanti mungkin kita bisa bahas. Ya, kita bahas lagi nanti. Kalau dari perbedaannya, memang clover honey itu lebih ke arah krem warnanya, kuning-kuning kemasan. Kalau manuka honey itu agak coklat. Nah, perbedaan utama dari manuka dan clover honey, manuka itu dia ada sistem grading. Jadi nanti di setiap botolnya itu, kalau kita lihat manuka honey, ada grade 1, 2, 3, 4, 5, saya kurang jelas sampai level berapa gitu ya. Itu karena mereka itu bisa dibilang setiap grading itu berbeda-beda kandungan nutrisinya, kandungan antioksidannya. Gitu. Jadi mereka tuh ada tes lagi. Nah, sedangkan maksudnya tes untuk setiap kandungannya gitu. Iya, untuk ngecek kandungannya sedangkan kalau di clover honey, kalau di clover honey itu karena lebih stabil, nutrisinya di setiap kali panen itu lebih stabil, jadi memang kita tidak ada grading. Tapi kalau mau dibandingkan, kualitas nutrisinya itu sama dengan grading yang tinggi di manuka honey. Dan harganya pun juga relatif lebih murah ya. Kita mau sedikit show and tell ya, saudara-saudara. Ini nih, ini clover honey kan? Ini clover honey yang 1 kilo ya. Ini yang 1 kilo. Tadi kan Yan udah bilang bahwa warnanya agak kuning. Ya, jadi memang ini warnanya. Terus kalau teksturnya memang creamy tuh. Ini soalnya baru masuk lemari es, jadi memang mungkin nggak terlalu ini. Tapi memang kurang lebih memang teksturnya seperti ini ya, teman-teman. Dan ini memang wangi, manis, dan jadi pingin dimakan. Terus apalagi ini dari penampilannya. Kalau orang bilang itu dia agak beda karena nggak seret ya di leher kalau diminum. Gitu. Kalau ditanya apalagi kelebihannya, madu itu kan pasti kita tahu manfaat utamanya ya. Pertama dia memang sebagai bisa meningkatkan stamina, bisa sebagai pengganti gula gitu ya, dan untuk meningkatkan imunitas juga, melancarkan pencernaan itu juga penting karena kita perlu pencernaan yang baik untuk penyerapan nutrisi dan kurang lebih memang kalau madu itu madu kita ini bisa sebagai pengganti gula dan aman untuk penderita diabetes. Iya. Gitu.
Dan madu ini juga setahu saya bagus untuk peradangan ya, jadi untuk inflammatory. Jadi kalau memang lagi batuk-batuk itu justru bisa minum madu gitu loh, karena untuk bisa sebagai Ya, ekspektoran juga kan mengeluarkan. Tadi sempat betul. menyinggung Nah, kalau ya ya, kenapa Yan? Sorry silakan. iya, soalnya kalau ditanya kelebihannya apa? Kelebihannya memang pertama dia itu dari bunga clover di New Zealand yang kadar airnya rendah Nah itu ya. saya mau tanya tadi. Eh, ya, betul. Dan kemudian dia tanpa proses pemanasan, kemudian tidak ada ditambahkan zat apapun, tidak ada ditambahkan gula. Kemudian ada royal jelly dan bipolen di dalamnya. Ini aku tahu Zenia pasti mau nanya kadar air ya. Iya betul. Kita harus membahas soal kadar air. Ya, jadi gimana? Iya, iya. Kenapa sih kadar air itu penting? Jadi pertama, kadar air di clover honey itu kan 17%. Sedangkan dari WHO bilang madu yang bagus itu kadar airnya itu di bawah 20%. Oke. Kenapa di bawah 20%? Karena dengan kadar air yang lebih sedikit, itu memperkecil resiko terjadinya kontaminasi dengan bakteri yang menyebabkan fermentasi. Gitu. Jadi kalau udah ada bakteri, kita nggak tahu ya bakterinya bakteri yang baik apa yang buruk. Nah itu ada kemungkinan kalau tercemar itu malah jadi nggak bagus madunya. Oke. Tapi kan orang juga pasti bertanya tadi ya, katanya nggak ditambahin air, kok ada kadar airnya, apa hubungannya gitu. Itu kalau ditanyain begitu, gimana? Iya betul. Gini, karena setiap benda cair itu kan ya namanya cair ada kandungan airnya. Jadi memang bukan ditambahkan air, tapi seberapa persen kandungan air di dalamnya. Ya betul. Jadi, nah kebetulan kalau madu di Indonesia itu memang banyak ya, banyak banget madu di Indonesia gitu ya, madu hutan atau madu dari lengkeng, madu dari entahlah buah apa lagi. Itu memang kebanyakan itu dari buah. Jadi kalau dari pohon yang berbuah maksudnya ya, dari pohon yang berbuah. Dan itu memang biasanya kadar airnya lebih tinggi. Sedangkan clover honey ini adalah bunga yang tidak berbuah, sehingga secara alami kadar airnya lebih sedikit. iya, jadi memang kalau boleh saya tambahkan juga adalah yang memang harus diperhatikan pada saat teman-teman itu membeli madu adalah memang kadar airnya. Ada beberapa madu yang memang dia menuliskan kadar airnya berapa, ada beberapa yang tidak. Jadi memang harus diperhatikan kadar airnya. Seperti tadi yang tadi juga sudah bilang, kenapa kadar air itu berpengaruh? Karena kadar air itu akan mempengaruhi seberapa lama madu ini dapat bertahan gitu loh. Dan itu juga mempengaruhi fermentasi. Terus kalau yang misalkan begitu dibuka, langsung bergas itu gimana? Itu ceritanya gimana, Yan? Nah, itu harus agak hati-hati ya, gitu. Karena kalau dia sudah ada gasnya, berarti kemungkinan besar sudah ada fermentasi. Oh iya sih, betul. Sudah ada fermentasinya, gitu, di dalamnya. Betul. Ya. Ya, saya juga nggak bisa bilang, oh itu udah pasti jelek gitu. Tapi kalau sudah ada gas, berarti sudah ada proses fermentasi dalam. Iya. Yan sendiri minum clover honey? Oh ya, saya minum. Saya minum, tapi saya adanya 500 gram. Oke. Karena kalau untuk saya sendiri itu sebulan ya paling 250 gram sampai 500 gram, tergantung kebutuhan. Oke. Terus apa benefitnya? Berasa? Dan ini cukup menarik sih. Jadi saya kan punya mah ya. Oke. Dari dulu tuh saya punya mah. Dan kalau saya udah kena asam lambung, kena mah, itu sebel banget. Kenapa? Karena saya ini pencinta kopi. Sehari itu saya bisa 3 gelas, 4 gelas bahkan kalau saya lembur-lembur gitu. Nah, kalau namanya udah kena mah, itu sama sekali nggak boleh menyentuh kopi. Jadi itu sengsara gitu loh untuk saya gitu kan, nggak boleh minum kopi. Nah, semenjak saya konsumsi madu ini, perlahan-lahan sembuh nih. Dan saya akhirnya udah bisa minum kopi lagi gitu. Dan bahkan kemarin kalau lihat di di Instagram saya gitu ya, saya bahkan tuh makan asinan yang saya udah berapa bulan nggak berani makan. Terus saya lupa sebelum makan asinan itu saya minum kopi. Jadi itu benar-benar langsung saya taruh loh. Itu beneran langsung saya taruh. Ya ampun. Makan asinan, pedas, minum kopi. Apa jadinya perut ini? Tapi ternyata nggak kenapa-napa gitu. Jadi makanya saya berani untuk posting.
Oke, kalau saya sendiri sih memang ya, kalau gue juga minum nih si Clover Honey setiap hari satu sendok satu sendok makan lah kurang lebih ya, memang satu gelas, dan hanya minum di pagi hari. Itu efeknya memang sepanjang sampai sampai tidur pun itu memang masih merasakan efeknya. Kalau saya itu dari segi memang ternyata punya asam lambung gitu ya. Jadi memang apalagi kalau habis makan pedas itu tuh langsung nggak enak gitu loh, langsung berasa panas di situ kan. Jadi kan orang bingung ya, mentang-mentang habis makan pedas kok jadi ikutan panasnya tuh naik sampai sini gitu kan, emang bener-bener nggak enak banget gitu. Tapi setelah minum si Clover Honey ini memang berasa nggak ada, lebih nyaman aja sih, lebih berasa banget. Jadi abis makan tuh udah jadi lebih santai, jadi lebih enak banget. Kayaknya Yan agak lupa nih menyebutkan soal apa aja yang ada di dalam Clover Honey ini. Ada tadi, mungkin ke skip ya, saking semangatnya Saking kita semangat ngobrol. ya. Jadi memang salah satu keunggulan dari Clover Honey itu di dalamnya ada royal jelly dan ada bee pollen. Nah itu tuh yang titik-titik coklat itu adalah bee pollen. Bee pollen tuh apa? Bee pollen itu adalah serbuk sari yang sudah matang yang diambil oleh lebah ke sarangnya mereka. Oke. Gitu. Dan kenapa sih ditambahin bee pollen segala gitu ya, dan apa sih fungsinya bee pollen? Si bee pollen itu fungsinya memang untuk sebagai sumber nutrisi. Oke. Gitu. Karena memang kandungan nutrisi bee pollen itu sangat banyak gitu ya di bee pollen ini. Bahkan bisa dibilang nutrisi terlengkap kedua setelah ASI. Oke. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah bisa memulihkan keletihan fisik kita, baik fisik maupun mental gitu ya, untuk regenerasi sel, meningkatkan stamina, daya tahan tubuh, menguatkan daya pikir gitu, dan memperbaiki jantung, pembuluh darah. Banyak ya sih ya. Banyak banget. Ya, tapi itu memang ya. jadi keren gitu kan, karena memang kata kuncinya adalah nutrisi sih di situ. Dan menambah energi juga bukan? Tadi ya. Menambah energi, betul. Nah, orang banyak, beberapa teman saya sih bilang, oh kalau misalnya menambah energi, apa bedanya dengan minuman energi gitu kan? Nah, saya juga dulu ya suka banget tuh yang minum-minuman berenergi itu, apalagi kalau perlu lembur-lembur gitu, ngantuk-ngantuk sore-sore atau malam-malam. Bedanya gini, kalau minuman energi itu kan diproses secara kimia, banyak mengandung gula, ada kafeinnya juga, jadi dia akan bikin spike. Begitu kita minum tuh langsung kayaknya energinya tinggi gitu ya, langsung semangat. Tapi nanti setelah berapa saat turunnya juga drastis, jadi kita bisa merasakan lebih capek lagi, lebih lemes lagi gitu. Sedangkan semenjak saya minum bee pollen ini lebih stabil gitu, karena mungkin dia lebih alami ya. Jadi naiknya juga baik, turunnya pun nggak bikin capek. Nggak crash and burn gitu ya. Tapi emang iya nggak sih. Crash and burn. Iya, tapi emang iya sih memang. Emang apa namanya kalau minum. Iya, kenapa Yan? Aduh, aku kayaknya motong-motong Zenian. Kenapa? Kalau minum itu kenapa? Enggak, memang kalau minum energy drink itu memang berasa banget sih. Kadang-kadang malah menurut saya sih kadang suka nggak pas gitu ya energinya. Jadi misalkan kayak saya waktu SMA tuh butuh energi drink karena mau lagi Eptanas olahraga gitu ya. Tapi mungkin spike-nya agak lama gitu. Jadi Epta olahraganya udah selesai gitu baru berasa gitu kan. Terus sampai jam 12 malam belum tidur gitu, tinggal ya elah capek deh. Mesti dari tadi, kenapa baru spike-nya baru sekarang gitu kan. Kalau bee pollen pasti kayaknya nggak kayak gitu. Ya, bee pollen nggak seperti itu. Dan ngomongin olahraga menarik juga karena si bee pollen ini sudah digunakan bahkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia, oleh KONI. Gitu. Ya, kalau sudah digunakan oleh KONI kan memang artinya dia tidak mengandung doping gitu ya, dan aman untuk tubuh. Ya, jadi kalau yang memang seneng olahraga nih ya, jadi instead of minum energy drink ya lebih baik beralihlah ke bee pollen. Saya nggak punya bee pollen. Nanti saya punya dong. Aja ya, oke. Saya setiap hari itu minum 2 pagi hari atau kadang-kadang 1 pagi 1 siang, tergantung mood. Saya orangnya moody. Kalau saya tahu saya tahu dari pagi itu saya bakalan banyak
kerja gitu ya, saya akan minum 2 sekaligus. Tapi kalau misalnya paginya masih agak santai kok, siangnya yang rada-rada banyak kerjaan, ya saya minum satu. Tapi minum ini juga cukup membantu kok, karena ada bipolarnya di dalam ya. Dan ada apa lagi tadi di dalam Clover Honey ini? Ada Royal Jelly. Royal Jelly. Oke, itu orang cukup sering denger ya Royal Jelly. Tapi kadang-kadang orang suka keliru antara dipikir Royal Jelly itu madu juga gitu loh. Madu Royal Jelly, padahal bukan kan? Bukan. Ya, bapak saya juga sering salah menyebutkan sih antara Royal Jelly dengan madu gitu. Jadi kalau Royal Jelly itu banyak orang bilang istilahnya susu lebah, tapi lebah tidak menghasilkan susu ya. Jadi memang lebah mengeluarkan si Royal Jelly ini sebagai makanan untuk para larva lebah, baby bees gitu. Diberikan kalau lebah itu ada 2, jadi ada lebah pekerja, ada ratu lebah. Nah, si lebah pekerja itu cuma makan si Royal Jelly ini 3-4 hari, sedangkan si ratu lebah itu kan seumur hidup. Efeknya apa? Beda banget, karena si lebah pekerja itu cuma hidup selama 40 hari, sedangkan si ratu lebah itu 3-4 tahun, Zek. Oh, oke, beda banget, iya, beda banget. Ya, jadi dari situ sudah ada banyak penelitian juga. Jadi manfaatnya buat tubuh manusia, pertama itu memang dia memperbaiki sistem saraf dan hormonal, memperbaiki kulit, gitu ya, memperbaiki regenerasi sel, dan memperlambat penuaan. Ini anti-aging ini, ibu-ibu ini anti-aging ya. Jadi kalau yang mau tetap awet muda, Royal Jelly nih, Royal Jelly. Kuncinya Royal Jelly. Iya, Royal Jelly gue minum soalnya. Plus tadi juga yang harus diperhatikan adalah untuk hormonal ya, untuk hormon. Jadi buat ibu-ibu juga yang mengalami hormon imbalance, ini membantu. Buat saya sih ini membantu. Kemudian lagi tadi selain untuk regenerasi sel, yang perlu diingat juga adalah, kalau buat saya yang perlu diingat adalah ini baik untuk sistem reproduksi ya. Sistem reproduksi perempuan. Sistem reproduksi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang sedang program hamil, memang baik banget untuk konsumsi Royal Jelly ini. Dan kalau dibilang untuk hormonal juga sih, Dek. Jadi ada juga teman saya itu yang dia sedang memasuki masa menopause. Dan kemudian dia konsumsilah si Royal Jelly. Tapi memang perlu saya tekankan, bukan berarti kemudian kalau menopause minum Royal Jelly terus nggak jadi menopause gitu ya. Takutnya orang salah sangka nanti kalau dibilang seperti itu. Tapi memang Royal Jelly ini membantu tubuh kita untuk beradaptasi gitu dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perubahan hormon di tubuh kita. Bisa nggak menopause. So, apa bedanya Royal? Ada produk yang mengklaim itu bisa loh. Oh, ya? Oke, anyway, nggak boleh ngomongin produk lain. Itu nanti kita berdua saja offline. Itu baru tahu gue. So, anyway, apa bedanya Royal Jelly-nya HDI dengan Royal Jelly yang lain? Oke, perbedaan yang pertama adalah karena dia langsung dipanen 24 jam setelah dihasilkan oleh lebah, sehingga kualitasnya unggul gitu. Tapi kita nggak mengambil jatah si baby bees itu ya, pokoknya baby beesnya udah cukup, sisanya kita ambil. Nah itu dia, kenapa warnanya itu kok nggak putih gitu ya, sedangkan Royal Jelly yang biasanya kita beli di Thailand atau apa warnanya putih, karena ada campuran madu di dalamnya. Gitu. Kenapa sih kok dicampur madu kalau Royal Jelly dari HDI? Pertama untuk memperbaiki rasa. Karena rasanya akan lebih manis kan? Ya. Nggak sepet-sepet asem gitu. Kalau Royal Jelly yang biasa kan sepet-sepet asem. Ya. Dan yang kedua, fungsinya itu supaya lebih tahan lama, karena dia sebagai pengawet alami. Jadi kalau misalnya pernah beli Royal Jelly, misalnya di Thailand ya, kalau orang ke Thailand kan sering beli tuh Royal Jelly. Itu agak repot bawanya ke Jakarta, karena harus selalu dingin. Ya, betul. Dan sampai di Jakarta pun harus selalu di freezer. Kalau nggak dia cepat rusak. Ya. Kalau ini, nah dengan ada campuran madu ini lebih awet. Ini saya cuma simpen di lemari es biasa doang, jadi nggak masalah. Jadi bisa langsung dimakan. Kalau beli ini ada sendoknya, nggak segede ini ya. Ini kegedean sendoknya. Sendoknya kecil banget. Itu udah cukup. Ya tadi saya juga pakai cuma seujungnya doang gitu. Tapi itu oke. Biasanya minum berapa banyak sih? Sehari sekali saja pada mau tidur, sebelum tidur. Itu ya cukup. Itu cukup banget.
Dan kalau buat saya berasa sih ya, begitu udah lama nggak minum itu memang ya itu apa namanya, jadi berasa ada yang nggak beres aja gitu loh, di body nggak enak jadinya. Oke, kita udah ngomongin Bipolen. Tadi ada yang nanya Bipolen, kalau minum Pollen Energy, tadi kan yang Nian kasih lihat kan Pollen Energy itu ya, Bipolen. Bikin gemuk nggak? Oh, sebenarnya gini, itu memang kandungan nutrisinya lengkap ya. Yeah. Kalau dibilang bikin gemuk atau enggak, ya enggak lah gitu. Ini suplemen yang memang kalau misalnya kelebihan akan dibuang lagi oleh tubuh gitu. Oh gitu ya. Alami kan seperti itu. Ya, betul. Cuma tetap memang perlu memperhatikan dosisnya juga pastinya ya, jangan berlebihan minumnya. Ya, betul. Seperti itu sih. Oke. Walaupun saya pernah dengar ada orang yang minum lumayan banyak, dia minum bisa sampai 10 butir sehari. Oh my god. Gitu. Iya, tapi memang nggak kenapa-napa gitu. Maksudnya, saya cerita ini karena memang menunjukkan bahwa ini alami. Iya, memang alami betul. Cuma sayang sih sebenarnya. 1 butir, 2 butir cukup. Iya, sayang di kantong. Iya, betul. Oke, tadi udah. Jadi memang produk HDI ini kalau nggak salah tadi kan menyebutkan ada 4 ya. Ada 4 produk yang memang menjadi produk andalan. Itu tadi ada Clover Honey, madu kita sudah bahas tadi. Kemudian ada Bipolen. Kemudian ada Royal Jelly. Tinggal terakhir nih, Yan. Propolis. Oke, Yan bisa ngasih tahu apa soal propolis? Propolis juga salah satu produk unggulan ya dari HDI ini. Propolis itu apa sih? Yaitu adalah getah dari pohon pinus yang dibawa oleh lebah dan diolah untuk melapisi sarangnya lebah gitu. Kenapa sebagai lapisan di sarang lebah? Karena sifatnya itu antiseptik, jadi antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Nah, fungsinya buat tubuh manusia apa sih? Yang pasti fungsinya adalah untuk imunitas tubuh, gitu ya. Karena dia punya kandungan yang bisa untuk antibakteri, anti jamur, dan antiviral tadi, gitu ya. Okay. Kemudian memperbaiki peradangan juga, dan kandungan antioksidannya itu sangat tinggi. Jadi bagus banget untuk melawan radikal-radikal bebas di tubuh manusia. Oke, jadi memang propolis ini juga termasuk yang penting banget ya. Oke, saya cut dulu sebentar. Ada yang nanya, yang bisa buat sembuhin asam lambung mesti minum apa? Tadi kita udah bahas ya, Yan. Untuk asam lambung, itu sebaiknya minum Clover Honey. Kita bukan menyembuhkan ya, tapi kita membantu meringankan beban asam lambung supaya tidak terlalu meningkat. Jadi instead of terus-terusan minum obat mah dan teman-temannya, lebih baik minum Clover Honey, lebih alami. Kembali kita ke propolis. Tadi dibilang antiseptik, jadi antibakteri, anti jamur, sama antivirus. Nah, kebetulan nih kita lagi berhubungan sama yang namanya virus-virus COVID. Jadi memang si propolis ini memang bagus karena memang memiliki kemampuan untuk melawan radikal bebas. Nah, tapi kita kan cuma itu dari segi propolisnya ya. Tapi kan kalau ingat tadi balik ke promo di depan, madu dan Propoelix. Nah, ini masih saudara nggak nih sama propolis? Kan agak-agak mirip gitu namanya. Iya, propolis masih sepupuan lah dengan propolis. Ya. Oke, bagus banget ya. Oke, bedanya apa berarti? Iya. Karena propoelix itu adalah ekstrak dari propolis dari berbagai belahan dunia. Nah, dia diekstrak itu membuang semua zat-zat yang tidak perlu, jadi hanya zat-zat yang perlu saja yang dikonsentrasikan gitu ya, sehingga dia jauh lebih efektif daripada si propolis. Kalau propolis itu kandungan antioksidannya itu bisa sampai 400 kali buah jeruk. Oke. Jadi 400 kali loh. Kebayang nggak makan jeruk 400 biji sehari? Sehari ya, capek, Bo. Oke, tapi berarti tinggi banget ya. Capek banget ya. Ya, itu yang propolis ya, itu yang propolis. Nah, kandungan antioksidan itu kan ada yang disebut dengan orak gitu ya. Oke. Kalau si propolis ini sampai 9.000 nilai oraknya. Kalau si propoelix itu jauh lebih tinggi lagi sampai 21.000. Oh, berarti nyaris memang jauh lebih dari 2 kali lipatnya ya. Iya. Jadi memang. Dan kalau ditanya kenapa lagi naik daun banget di propoelix ini, gitu. Karena dia itu sudah banyak sekali uji klinisnya, uji klinis untuk membantu penyembuhan kanker, membantu untuk penyembuhan DBD, demam berdarah, dan juga bahkan membantu penyembuhan penderita HIV loh. Iya. Gitu.
Berarti memang meningkatkan imunitas mereka. itu dia gitu kan. Apalagi kalau kita sudah berbicara soal kepada mereka yang HIV gitu ya, berarti kan memang bagus sekali untuk memang meningkatkan daya tahan tubuh, imunitasnya. Dan memang Propolis ini memang sedang booming memang karena yaitu benar-benar bisa meningkatkan imunitas tubuh, memiliki antioksidan yang tinggi, dan yang meskipun sekarang sedang lagi pandemi, tapi kan memang kita juga perlu ingat bahwa ada beberapa teman kita mungkin yang kenalannya atau mungkin langsung itu sedang kena kanker gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan semacam obat alternatif atau suplemen tambahan, bukan alternatif, suplemen tambahan, obat tambahan untuk membantu meringankan mereka yang sedang mengalami kanker dan juga yang demam berdarah gitu. Jadi jangan meskipun kita sedang di pandemi COVID gini kan, tapi kan tetap ada, kemarin masih ada yang kena demam berdarah, masih ada yang kena kanker. Nah, ini bisa dijadikan salah satu suplemen tambahan juga untuk bisa menguatkan mereka gitu. Kalau untuk yang demam berdarah itu memang sudah terbukti banget ya. Itu bisa membantu banget untuk menaikkan dia punya HB ya kalau nggak salah inget gitu. Tapi kalau Ian sendiri masih minum Propelix? Masih setiap hari satu atau kalau saya sering jalan-jalan gitu ya kemana-mana belanja atau apa, saya minum 2 sih, pagi 1 malam 1 gitu. Mungkin saya perlu kasih tahu juga si Propolis ini sekarang ini digunakan di Wisma Atlet. Jadi kemarin tuh sempat HDI kerjasama dengan Kementerian Kesehatan gitu ya untuk memberikan donasi Propolis ini ke beberapa petugas medis di beberapa rumah sakit rujukan dan juga beberapa di panti asuhan. Yang penting saya pengen highlight ini adalah karena mereka petugas medis kan gitu kan, jadi mereka juga ngerti gitu soal suplemen. Nggak mungkin terima-terima aja kalau suplemen yang asal-asalan. Jadi dengan mereka mau menerima dan mengkonsumsi, ya bisa dibilang memang Propolis ini bagus gitu dipakai oleh mereka. Iya, dan masih dipakai juga kan di Wisma Atlet? Iya bukan? Masih. Oke. Kalau saya masih. Dan memang dan itulah sebabnya kenapa kita bulan ini September sedang ada promosi, ya kan? Promosinya jadi, apa tadi? Promosinya tadi madu 2 botol. Yang sekilo ya? Baik 2 botol sekilo bisa dengan 1 box Propolis atau 2 botol yang 500 gram 500. Dengan 1 box Propolis ya. Karena apa? Karena perusahaan itu pengen menyebarluaskan kebaikan ini loh, bahwa orang-orang tuh bisa menjaga imunitas dengan kedua produk ini. Kalau dibilang kenapa sih promo terus, sebenarnya udah jadi best seller dari bulan Maret, tapi ya itu karena kita ada sisi sosialnya juga, selain banyak donasi ke orang-orang, ke rumah sakit tadi, memang dipromosikan supaya orang-orang juga lebih terjangkau untuk membeli produk ini. Oke, sorry sebentar Yan, saya sedang mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Oke, jadi memang madu tadi udah dibilang ya, madu bisa membantu memberikan nutrisi dan juga imunitas. Kemudian dari Propoelixnya juga benar-benar makin menambahkan imunitas dan daya tahan tubuh. Yan bisa cerita sedikit soal yang tadi COVID survivor itu, dia minum apa Yan? Dan berapa banyak kira-kira? Oh ya, jadi waktu dia tuh diisolasi, bukan isolasi mandiri ya, jadi memang di salah satu rumah sakit rujukannya gitu lah ya. Itu memang seperti biasa lah, dikasih makan ada nasi, kemudian ada makronutrien ya, karbohidrat, protein, lemak, dan kemudian ada suplemen-suplemen ya. Suplemen-suplemen ini sebenarnya semua nutrisinya ada di All Energy itu tadi, dan yang lucu adalah selalu dikasih madu. Nah itu, jadi tadi juga ada dokter juga yang ikutan, jadi untuk kita ngobrol, untuk sharing-sharing, dan dokternya memang bilang ada pedomannya ya untuk para penderita COVID itu harus nutrisinya kan dijaga ya untuk mereka meningkatkan imunitas tubuh. Jadi memang ada patokannya gitu loh, makan ini sekian, dan ada madu yang dituliskan di situ, harus makan madu. Iya, jadi memang
mau pamer dikit, ini yang 250 gram ya. Jadi lihat ini memang mini banget, kecil. Kalau ada yang masih ragu-ragu mau nyoba dulu, ada yang 250. Kalau memang ya saya lupa mau ngomong apa. Ada yang bertanya, apakah propolis itu aman diminum, apalagi untuk sampai jangka lama. Kalau propolisnya HDI aman untuk diminum, karena kita tahu prosesnya, kita tahu bentuknya. Itu bentuknya pil ya, bukan cairan, bukan apa. Jadi pil memang, jadi masih murni. Kalau Anda cuma propolis. Oh, propolis. Kalau misalkan Anda cuma beli propolis di online shop yang nggak tahu dari mana atau dari siapa, bagaimana produsen dan bagaimana pemilihannya, ya kita tidak tahu juga gitu ya. Tapi yang pasti untuk propolisnya HDI itu tadi yang sudah bilang bahwa propolisnya yang langsung dipilih oleh lebahnya itu sendiri ya. Itu yang bipolen sih. Oh, bipolen. Kalau yang propolis itu memang untuk yang sarang lebah. Yang sarang lebah gitu itu pula. Ya, betul. Betul. Memang tapi jadi cairan. Ini menarik juga tadi Zenia sempat bilang yang bentuk cairan, karena propolis itu aslinya bentuknya tidak cair ya. Jadi kalau misalnya memang banyak yang beredar di pasaran itu bentuknya cair, itu berarti pasti sudah dilarutkan. Dilarutkannya ya dengan proses beberapa kandungan alkohol, ada proses lah intinya ya betul. Itu. Propolis, oh ya saya ketukar dengan bipolen ya. Propolis itu semua produknya HDI itu memang aman untuk digunakan karena alami, jadi memang tidak ada tidak ada overdosis. Kalau kelebihan pasti akan dibuang gitu. Oke, kayaknya tapi jangan salah sangka bahwa jangan mengira bahwa HDI hanya ada 4 produk. HDI produknya banyak, ya turunannya banyak dari itu. Tapi kita nggak bahas dulu sekarang karena waktunya nggak cukup. Oke, saya nggak tahu apakah kita masih punya waktu. Tebakan saya sih masih ada waktu sekitar 9 menit. Tapi pembahasan kita hari ini udah cukup udah cukup seru banget. Tadi ada beberapa yang nanya juga soal Clover Honey. Aman nggak buat anak-anak? Jawabannya aman ya. Aman. Pasti aman untuk anak-anak. Usia berapa sih paling kecil boleh minum? Setahun ya, kalau dari WHO ya. Kalau dari WHO setahun. Kalau kita sebenarnya sudah ada penelitian sendiri, bahkan sebenarnya 6 bulan boleh. Ya, tapi mendingan kita ikut WHO lah ya. Kita ikut WHO 1 tahun. Dan karena sudah ada uji coba botulisme ya mungkin Zenia bisa cerita. Jadi kalau untuk si Clover Honey ada uji botulismenya yang HDI punya ini untuk jadi aman, jadi tidak menimbulkan atau tidak menimbulkan botulism. Untuk anak 6 bulan boleh minum Clover Honey, tapi memang sedikit sekali takarannya, jadi mungkin lebih aman sih memang biarkan ibunya yang minum Clover Honey. Kan anaknya masih ASI, jadi kan juga dapat gitu loh, instead of anaknya langsung dikasih. Tapi kalau anaknya sudah 1 tahun ke atas, itu boleh minum Clover Honey. Tadi ada yang tanya berapa banyak. Sejauh ini saya dapat info sih memang antara 1 sendok teh atau mungkin setengah dari 1 sendok teh, itu bisa. Kemudian minumnya pagi atau malam? Saya biasa minum pagi. Yan biasa minum pagi apa malam? Pagi dan malam. Makanya 500 gram kok cepat habis. Oh, tapi ada yang lucu juga sih. Jadi teman kita berdua, itu kalau minum madu, dia malamnya cepet banget tidur. Jadi bukan bikin ngantuk ya, tapi kalau kita kadang-kadang mau tidur kan masih main HP, masih baca buku dan lain-lain gitu kan. Kalau teman kita tuh begitu nempel bantal langsung gitu loh, langsung tidur dengan pulas. Dibandingkan kalau dia nggak minum madu gitu. Jadi dia sendiri mengamati gitu. Kalau buat saya minum madu selain memang membantu di asam lambung, itu memang pencernaannya jadi lebih lancar. Jadi urusan ke belakang itu memang jadi lebih lancar, menjadi lebih enak sih gitu. Ada lagi Yan kira-kira yang mau ditambahkan sebelum mungkin kita akhiri? Ya udah sih, paling mengingatkan ini sudah tanggal 26 ya. Berarti tinggal tersisa 4 hari lagi loh untuk promosinya. Ya, betul. Gitu. Dan jangan lupa kita masih ada beberapa produk lainnya. Jadi semoga Zenia mengundang saya lagi nanti untuk Aji Live bersama. Oke, semoga lebih lancar.
Oke, ini masih ada yang nanya, bagus nggak untuk orang diabetes? Papa saya diabetes, saya anjurkan untuk minum clover honey. Berapa banyak clover honey-nya untuk orang diabetes? Ada yang saya cuma hanya kasih 1 sendok teh. 1 sendok teh juga bukan 1 sendoknya, bukan yang penuh gitu ya. Jadi memang benar-benar rata 1 sendok teh, udah tuh campur air 1 gelas. Minumnya di pagi hari, sehari sekali. Gitu. Sebenarnya kalau diabetes sebenarnya bagusnya 4-star nih semua sih. Ya memang, jadi memang kenapa kita bilang ada 4 produk HDI ini kan adalah madu, royal jelly, bee pollen, dan pollen energy ini memang sebaiknya diminum 4-4-nya. Tapi bapak saya hanya minum royal jelly, clover honey, dan propolis kalau nggak salah. Karena memang lagi COVID juga. Oke, sebelum kita di kick out dari IG Live ini, kayaknya kita harus pamit mundur dulu. Terima kasih banyak yang hari ini udah nonton. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Semoga benar-benar bisa membantu, benar-benar bisa memberikan informasi. Sekali lagi ada iklan sedikit. Ingat bulan September sudah mau berakhir. Promonya bisa dimanfaatkan karena itu benar-benar benar-benar bisa membantu banget gitu kan. Kalau mau beli kemana? Boleh ke saya, bisa ke Yan Mateo, bisa. Silakan dilihat IG kita berdua masing-masing, boleh DM langsung. Terima kasih banyak, bisa tolong disebarkan juga, dikasih tahu sama semuanya lah. Intinya itu aja. Terima kasih banyak, sampai ketemu lain kesempatan. Tetap sehat dan tetap semangat. Selamat pagi semuanya, dadah. Selamat pagi, bye-bye.